Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, jam 11 pagi, lebih 41 atau 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor HP WhatsApp saya, 0878 73406915. Saya ulang ya. Buat Anda yang mau hubungin saya boleh hubungin melalui HP WhatsApp saja ya. 0878 73406915. Video hari ini saya rekam dulu ya. Nanti saya posting sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam hari ini ya, tanggal 3 Februari. Karena sebentar lagi saya jemput anak, terus ke toko, jaga toko sampai jam 9 malam, balik ke rumah, mandi, makan, regangin ontot sebentar seperti kayak nonton, terus baru saya posting. Oke. Sekarang tanggal 3 Februari 2023, hari Jumat. Judul video saat ini adalah sebentar lagi pemilu 2024. Wow. Saya sudah bisa bayangkan kan. Saya sudah bisa bayangkan bahwa calon presiden Indonesia itu mungkin ada 3 atau 4 pasangan ya. Ya, yang sudah ada sih, yang sudah pasti fix itu Pak Anies dari Koalisi Perubahan, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, sama Partai PKS. 3 partai ini sudah melebihi 20% suara parlemen pusat. Terus kedua, fraksi pertahanan. Fraksi pertahanan itu Pak Prabowo dengan wakilnya Pak Muhaimin Iskandar yang dari PKB itu. Ini diusung oleh 2 partai. Pertama Partai Gerindra dan Partai PKB. 2 partai ini sudah melebihi 20% suara thresholdnya. Nah, dari PDIP sih memang belum mencetuskan ya siapa yang jadi calon presiden 2024 ya. Mungkin Ibu Puan Maharani ya, anak Ibu Mega, atau juga mungkin kadernya PDIP Pak Ganjar yang gubernur Jawa Tengah itu, atau juga isu-isunya kader yang cerdas itu yang Pak Budiman Sujatmiko, atau jangan-jangan Ibu jangan dah rahasia. Oke. Jadi atau yang dari Golkar juga. Golkar kayaknya memang, kalau memang Golkar solid ya, dengan KIB-nya Koalisi Indonesia Bersatu ya, yang Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, sama Partai P3, itu juga udah bisa melebihi suara 20% ya. Jadi mungkin Golkar mengajukan calonnya, misal kata Pak Airlangga, dengan wakilnya siapa, kan kita nggak tahu. Yang pasti sih kayaknya pemilu 2024 ini, pemilihan presiden itu ada 3 pasangan calon. Pertama yang dari Pak Anies itu 1, kedua itu yang dari Pak Prabowo, ketiga itu yang dari Ibu Mega. Mungkin 4 kali ya. Jadi siapapun calon presiden 2024 sebenarnya saya masih berharap ya kan. Walaupun mungkin harapan saya 0,00001%. Ya, walaupun sangat kecil harapan saya, tapi saya masih berharap calon presiden Indonesia selanjutnya itu yang 2024 sampai 2029 itu ada lebih berfokus kepada pengeksplorasian minyak bumi, lebih fokus ke pertambangan minyak bumi. Karena yang saya lihat di Google Chrome
Anda ketik kata kunci jumlah kilang minyak bumi di Indonesia ya. Kilang minyak bumi Indonesia itu baru 10. Itu pun 10 nggak bener-bener resmi 10. Karena kenapa? 3-nya itu warisan dari Belanda yang ada di Kalimantan satu, yang ada di Pulau Jawa satu, yang satu lagi saya nggak tahu, pokoknya 3 warisan Belanda. Berarti selama Indonesia merdeka, di luar warisan Belanda, Indonesia tuh hanya baru mendirikan 7 kilang minyak bumi ya. Ditambah dengan warisan Belanda itu 3 ya, berarti 10 ya. Berarti Indonesia yang benar-benar Indonesia bisa berhasil itu baru 7 dari tahun 1945 sampai tahun 2023. Sedih, pasti sedih. Karena kenapa? Indonesia katanya banyak sumber minyak bumi, kok baru cuma 10. Minimal idealnya, sekali lagi minimal ya, minimal idealnya itu Indonesia tuh harus punya 70.000 loh, bukan 70 loh, 70.000 kilang minyak bumi yang benar-benar sudah beroperasi. Itu minimal loh. Kalau udah minimal, asalkan tidak dikorupsi, jadi hasilnya itu keuntungannya dikembalikan ke rakyat lagi dalam bentuk pendidikan, perumahan, kesehatan, lapangan kerja, dan kesehatan, dan lain-lain, dan pembangunan infrastruktur. Kalau infrastruktur sih udah oleh Pak Presiden Jokowi ya. Pembangunan perumahan besar-besaran. Saya percaya, jujur saya, asalkan tidak dikorupsi ya, saya percaya Indonesia itu akan menjadi negara super kaya nomor 3 setelah Rusia, Amerika, dan Indonesia. Saya percaya itu. Sorry, ada kacang. Saya berharap, sekali lagi saya berharap. Oh yes, saya perkenalkan diri dulu ya. Tuhan yang maha baik memberi saya kemampuan oilogika. Kemampuan oilogika adalah kemampuan mendeteksi, menerawang letak potensi sumber minyak bumi. Saya berharap calon-calon presiden yang ini nih, yang 2024 ini, menghubungi saya. Saya berharap, walaupun harapan saya itu 0,00001%. Ya namanya, ya kita harus berharap lah. Karena kenapa? Bukan mau bermaksud sombong ya. Selama 78 tahun tanpa saya bantu, Indonesia hanya berhasil membangun 7 kilang minyak bumi. Karena kenapa? Karena kilang minyak bumi di Indonesia itu ditutupin sama kekuatan gaib. Anda boleh tertawa, silakan Anda tertawa. Boleh kok Anda tertawa. Anda teliti aja sumber minyak bumi yang ada di Indonesia. Hasilnya bakal zong. Percaya deh omongan saya. Percaya deh. Kecuali Anda mengundang saya akan terawang. Dimana misalnya kata Anda, Pak, saya mau diletaknya di lautan Pulau Jawa contoh. Nanti saya terawang. Oh, di mana titik-titik letak yang ada cadangan potensi sumber minyak bumi yang belum digarap. Bayar ya, nggak gratis ya. Jadi seperti kayak gitu. Saya juga terbuka buat swasta ya. Swasta Indonesia maupun swasta asing yang mau pakai jasa saya. Karena saya berhasil menerawang sekitar 500.000 titik letak potensi sumber minyak bumi yang belum digarap. Kayaknya saya nggak bisa sampai 500.000 titik itu ya, karena umur saya sekarang itu 47 ya. Sedangkan Tuhan memberi saya batas waktu sampai usia 75 tahun. Berarti saya memang Tuhan izinkan saya hidup itu sampai 28 tahun lagi. Ayo pakai jasa saya mumpung saya belum mati, mumpung saya belum pikun.
Ya kan, jangan sampai yang saya takuti, saya nggak takut setan. Yang saya takuti, ketika saya meninggal dunia, lalu dia orang, ya andai kata dulu gue pakai jasanya si Pak Hadi Sugito Wijaya ya, saya ya andai kata gue pakai jasanya si, saya di Facebook kan namanya Wang Sugito, kayak Wang Sugito, aduh andai kata si itu gitu, andai kata, ya kan. Anda pernah nggak? Saya pernah baca sebuah artikel, ini intermezzo saja ya. Ada seorang kaya raya, boleh dibilang sultan lah, zamannya Soeharto, zamannya almarhum Presiden Soeharto. Orang ini suka dengan lukisannya Basuki Abdullah. Itu lukisan sangat terkenal, itu pelukis sangat terkenal, Basuki Abdullah. Basuki Abdullah itu meninggal pada usia 50 atau 60 ya. Dibunuh oleh perampok yang merampok rumahnya. Padahal kalau nggak dibunuh mungkin usianya sampai 80-90. Ya kan? Orang kaya ini, saya baca di artikelnya ya, sebut aja Mr. Zozo. Mr. Zozo ini contoh ya. Orang kaya ini, dia beli lukisan Basuki Abdullah, lukisan yang asli itu cuma ada 2 atau 3. Bukan dia nggak mampu, dia mampu, tapi ntar aja lah orangnya masih hidup, tiba-tiba almarhum Basuki Abdullah itu dibunuh oleh perampok yang masuk ke rumahnya. Ya kan, Anda lihat di Google ya, kisah kematian pelukis Basuki Abdullah. Sekarang lukisan Basuki Abdullah yang asli ya, itu harganya paling murah itu 10 miliar sampai 30 miliar. Kalau Anda beli 10 miliar lah bilang lah. Anda beli rumah di daerah Tangerang yang bertingkat itu 1 miliar kan bisa dapat 1 tingkat ya. 2 tingkat ya. Ya pokoknya di Tangerang Utara lah. Kalau jangan Tangerang Selatan. Kalau Tangerang Selatan harganya udah mahal. Rumah 2 tingkat di Tangerang Utara itu, yang jalan itu, yang Pasar Kemis itu, antara 600 juta sampai 1 miliar ya. Bilanglah 1 miliar. Satu lukisan Basuki Abdullah yang sekarang itu harganya paling murah itu 10 miliar. Anda setara dengan 10 ruko. Kalau Anda dulu yang si Pak Soso ini ya, ini saya kasih inisialnya saja Pak Soso ya. Sebenarnya namanya bukan Pak Soso. Andai kata si Pak Soso dulu dia beli banyak lukisan Basuki Abdullah, mungkin dia udah jadi triliuner. Ya kan, sekarang aja lukisan Basuki Abdullah yang paling murah 10 miliar, yang paling mahal bisa triliunan. Nah, itu namanya menyesal. Andai kata gue begini, andai kata gue begitu. Jangan sampai ketika saya meninggal dunia, baru negara Indonesia sadar. Jangan sampai ketika saya meninggal dunia, baru swasta Indonesia dan swasta asing sadar. Ya, andai kata gue dulu pakai jasanya si Hadi Sugito Wijaya, yang nama Facebooknya Wang Sugito. Andai kata. Jangan sampai gitu. Mumpung saya masih hidup, sekali lagi, mumpung saya masih hidup, ayo pakai jasa saya. Tuhan memberi saya karunia mendeteksi, menterawang letak potensi sumber minyak bumi. Saya siap bantu Anda. Baik buat negara Republik Indonesia, baik buat swasta Indonesia, baik buat negara asing ataupun swasta asing. Saya siap bantu Anda. Bayar ya, nggak gratis. Kalau Anda mau hubungi saya 0878 73406915. Oh ya, Anda kalau mau hubungi saya, kirim pesan saja lewat WhatsApp ya. 0878 73406915. Ayo calon-calon presiden Indonesia 2024 sampai 2009 hubungi saya, ya kan? Karena hitung-hitungan saya, 1 kilang minyak bumi itu punya potensi, minimal potensi itu untungnya 10 triliun ya, setelah potong biaya
operasional, bayar pajak. Biaya operasional itu bayar gaji karyawannya ya, bayar pajak, terus bayar ini, bayar itu. 1 kilang minyak bumi itu minimal untung 10 triliun. Kalau saya bisa terawang 100.000 kilang minyak bumi, Anda kalikan saja 10 triliun dikali 100.000. Wow. Wow. Dahsyat ya, asalkan tidak dikorupsi, Indonesia akan menjadi negara superpower secara ekonomi. Ayo buat swasta, ayo negara pakai jasa saya. Buat swasta-swasta yang ingin kekayaannya sebesar Elon Musk atau lebih, ayo pakai jasa saya. Dengan Anda terjun di bisnis minyak bumi, saya yakin kekayaan Anda bisa setara dengan Elon Musk, atau setara dengan, atau bukan setara ya, bisa di atas Elon Musk. Bentar, kok saya ada 3 titik ya. Oke, ayo pakai jasa saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Buat Anda yang masih ragu, wah Pak Hadi itu indigo atau bukan, bisa tes. Tesnya gimana? Anda datang ke saya akan terawang 10 potensi penyakit Anda. Nah, jika hasil terawang saya itu ada 3 benar saja, lalu Anda cek di rumah sakit besar. Jangan cuma rumah sakit kecil ya. Kalau rumah sakit kecil kan kadang-kadang cek kesehatannya alat-alatnya nggak lengkap ya. Pakai uang Anda sendiri ya. Anda cek di rumah sakit besar. Ketika hasil cek general check up-nya itu sudah keluar, Anda minta tolong ke dokter yang di rumah sakit itu, tolong terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa kedokteran saya nggak mengerti ya. Ketika sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ayo kita cocokin sama-sama. Mana hasil terawang saya yang cocok berdasarkan analisa dokter yang sudah dicek gitu. Kalau jika 3 aja benar, berarti Anda boleh percaya saya adalah indigo. Ya kan, bukan katanya kan berdasarkan general check rumah sakit besar kan. Masa Anda ragu rumah sakit besar hasil general check up-nya? Kalau Anda ragu, wah, saya bingung deh. Anda mau ngomong apa lagi? Saya mau ngomong apa lagi? Oke. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.